Kemudian saya tanya, karena saya belum tahu, kapan pulangnya Mbak? Beliau menjawab, hari Jumat maghrib saya gantung foto nih, hari Jumat maghrib dia gantung foto, tanggal 10 itu. Nah, tanggal 21 hari Selasa kemarin ayah pulang Pak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka atau anak ini ya, dua anak ini mendapatkan atau menemukan sebuah channel, yaitu channel Majmu'atul Hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang sebuah pengalaman seorang anak memanggil bapaknya yang kabur ya. Ini ada dua bapak yang kabur dari anaknya ya. Alhamdulillah, anak ini adalah merupakan anak yang soleh atau anak yang solehah, dikarenakan orang tuanya pergi, mereka mencari. Orang tuanya kabur, mereka berusaha dan berikhtiar dan berdoa untuk supaya orang tuanya segera pulang ya. Ini tanda bahwa anak ini adalah anak yang soleh atau solehah ya. Akan tetapi apabila seorang anak yang tidak solehah, mungkin orang tuanya kabur, dibiarkan saja ya. Orang tuanya pergi, dibiarkan, justru malah menikmati hartanya. Wah, biarin aja bapak pergi, ini hartanya kita habiskan. Nah, ini anak yang tidak baik. Akan tetapi alhamdulillah, anak ini adalah anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, sehingga orang tuanya tidak pulang, langsung dicari dan berikhtiar. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka atau anak ini ya, dua anak ini mendapatkan atau menemukan sebuah channel, yaitu channel Majmu'atul Hikam. Di situ diterangkan ada tata cara memanggil orang yang kabur dengan media menggantung foto. Akan tetapi mungkin anaknya ini tidak terlalu faham untuk mengerjakannya, sehingga beliau, si mbak ini, menghubungi langsung dan konsultasi kepada saya. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan. Kita bisa lihat pada nama kontak ini ya, nama kontaknya adalah Bapak Kabur ya. Bapak Kabur ini supaya saya tahu dan ingat ini masalahnya apa nih, yang nomor yang saya simpan ini. Soalnya kalau saya simpan berdasarkan nama, biasanya saya suka lupa masalahnya apa nih gitu. Masalahnya, jadi ini saya tulis nama kontaknya adalah Bapak Kabur. Jadi saya tahu, oh masalahnya ini bapaknya yang kabur. Pada tanggal 11 Maret beliau mengechat kepada saya setelah dimana saya mengirimkan paket sebuah foto dan bakaran untuk supaya digantung di rumahnya dan dibakar di rumahnya ya. Kemudian beliau mengechat pada saya tanggal 11 Maret. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini paketnya baru nyampe tadi malam. Terus nanti habis maghrib bakarannya langsung dibakar. Terus dibacain apa ya Pak Ustadz? Nah ini sekalian bagi Anda yang mungkin meminta atau berkonsultasi kepada saya ketika menerima paket dari saya yang saya kirim. Ini biasanya dipertanyakan dan jawabannya adalah seperti ini. Waalaikumsalam, ya Mbak, bacaannya cukup bismillah dan sholawat saja. Lalu berdoa sesuai hajatnya supaya bapaknya cepat dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi kalau Anda ketika menggantung foto dan membakar dari bakaran yang saya kirim dari paket itu, silakan Anda gantungkan dan Anda bakar. Ketika menggantung dan Anda membakarnya ba'da maghrib,
silakan Anda berdoa saja sesuai hajat masing-masing, ya. Oh ya udah, makasih Pak Ustadz. Sama-sama Mbak. Kemudian selang beberapa hari, ini anak yang baik ini mengecat lagi kepada saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tiba-tiba, Pak, supaya ayah saya yang sudah pulang ini supaya enggak niat untuk pergi-pergi lagi, caranya gimana Pak Ustadz? Tolong ya Pak. Nah ini saya sebetulnya belum tahu dan belum mendapatkan kabar bahwa orang tuanya, bapaknya ini pulang ya. Tapi anak ini mungkin lupa untuk memberikan kabar kepada saya sehingga tidak memberikan kabar. Tiba-tiba menanyakan, kalau ini yang sudah pulang nih bapak saya sekarang Pak sudah pulang, intinya gitu. Bapak saya ini sekarang sudah pulang, apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian saya jawab, bacakan tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Allahu wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh, wa khasyatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa, 11 kali ke air supaya diminumkan Mbak ya, supaya jadi dibacakan kalimat tersebut yang ditulis di belakang foto, dibacakan 11 kali ke air ya, ditiupkan ke air, kemudian airnya tersebut supaya diminumkan oleh orang yang kabur supaya tidak kabur-kabur lagi. Kemudian saya tanya, karena saya belum tahu kapan pulangnya Mbak. Beliau menjawab, hari Jumat maghrib saya gantung foto nih, hari Jumat maghrib dia gantung foto, tanggal 10 itu. Nah tanggal 21 hari Selasa kemarin ayah pulang Pak. Jadi sekitar 10 hari ya, 11, sekitar 11 hari setelah digantung foto ba'da maghrib, 11 harinya langsung pulang dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian saya jawab, alhamdulillah kalau begitu, boleh nanti kalau Mbak bersedia untuk bercerita pengalamannya lewat video call ke saya Mbak. Kalau tidak pun tidak ada paksaan. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak bantuan doanya. Akhirnya ayah saya bisa pulang kembali. Alhamdulillah semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga saya tidak memaksakan karena mungkin setiap orang punya kesibukan, tidak bisa saya paksakan untuk bercerita tentang pengalamannya. Namun insya Allah pengalaman-pengalaman dari subscriber yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk diijabah, insya Allah bisa menambah keyakinan Anda ketika Anda mengamalkan amalan ini. Itu pengalaman seorang bapak yang sudah pulang kabur dari anaknya dan sudah pulang, ini yang pertama. Kemudian berbarengan dengan itu beda beberapa hari ada juga sama yang kabur juga bapaknya ya. Ini kita lihat di sini namanya adalah Bapak Kabur 2. Ini di sini Bapak Kabur 2. Kemudian ini bisa dilihat, Anda lihat ini beliau chat itu pada tanggal 17 Maret ya, 17 Maret 2023. Beliau mengajak kepada saya setelah berkonsultasi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Apa ada pencerahan ayah saya di mana? Nah, kemudian saya jawab, Waalaikumsalam. Hari ini baru bisa saya kirim fotonya Mbak. Insya Allah ayah Mbak dalam keadaan baik Mbak. Ya. Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Kemudian ini adalah resi pengiriman foto dan bakaran dari saya kirimkan. Kemudian beliau menjawab, terima kasih Pak Ustadz. Nanti setelah paket datang, apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Nah ini juga perlu saya jelaskan bagi Anda yang mungkin menerima paket foto dan bakaran dari saya. Yang harus dilakukan ketika mengirim paket itu adalah segera menggantung foto tersebut. Kemudian bakaran tersebut ba'da maghrib. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai hajatnya masing-masing ya. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah cukup bismillah saja dan sholawat 3 kali ya. Bismillah 3 kali, sholawat 3 kali cukup ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai hajatnya. Ya, baik Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama Mbak. Kemudian pada hari Sabtunya saya memberikan arahan lebih lanjut, yaitu untuk membacakan sebuah kalimah untuk mendorong dan menarik kembali orang tuanya sambil digantung fotonya. Saya chat, Assalamualaikum, maaf Mbak, apakah sudah saya kasih amalan laisa laha min dunillahi kasyifah? Karena saya lupa mungkin sudah atau belum. Kalau belum silakan diamalkan sebanyak 100 kali setiap selesai sholat fardu ya. Kalau tidak sempat setiap sholat duhur dan isya saja ya. Ya. Kemudian beliau mengecat lagi, Assalamualaikum Pak Ustadz, paket sudah sampai. Ini paketnya alhamdulillah, paket sudah sampai.
dan foto sudah saya gantung di depan rumah. Ya, ini pada hari Sabtu. Kemudian pada hari Minggunya baru saya jawab karena ada banyak kesibukan. Waktu itu hari Sabtunya saya bisa membalasnya pada hari Minggu. Waalaikumsalam, ya Mbak, tinggal diamalkan saja kalimah la salahnya. Baik Pak Ustadz. Tidak lama selang beberapa hari saya melihat sebuah status yang ini mencurigakan ya. Statusnya adalah ini sebuah kebahagiaan. Saya lihat statusnya adalah sebagai berikut. Lihat, bisa dilihat statusnya adalah alhamdulillah ya Allah, keajaiban bulan Ramadan. Ya. Kemudian setelah saya lihat status tersebut, keesokannya saya tanya, Assalamualaikum, maaf Mbak, apakah kalimah laisa laha min dunillahi kasyifahnya masih diamalkan? Waalaikumsalam Pak Ustadz, masih Pak Ustadz. Dan alhamdulillah sudah ada kabar dari ayah saya. Hari Kamis kemarin saya teleponan sama beliau. Karena pada sebelum digantung foto dan sebelum diamalkan kalimah ini, ayahnya itu kabur tanpa ada kabar sedikit pun ya, tidak ada kabar karena tidak ada komunikasi ya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah ada kabar dan beliau bisa berteleponan dengan orang tuanya ya. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana kabar ayahnya, Mbak? Beliau menjawab, dan insya Allah Sabtu dia akan pulang ke rumah. Ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, alhamdulillah beliau baik-baik saja Pak Ustadz. Alhamdulillah, kalau begitu boleh nanti Mbak ceritakan pengalamannya seperti apa lewat video call. Itu pun kalau Mbak bersedia. Kalaupun tidak ada tidak ada paksaan, Mbak. Gitu. Karena saya juga tidak bisa memaksa, mungkin ada kesibukan atau yang lainnya. Karena tidak sedikit ya yang berkonsultasi dengan saya, kemudian juga berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mau dipublikasikan. Ceritanya, pengalamannya tidak mau dipublikasikan. Ini adalah hak Anda ya. Ini hak Anda, saya tidak bisa memaksakan ya. Ini adalah privasi setiap orang ya. Yang mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin masih berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat berkuasa atas segala masalah Anda. Anda yakinkan bahwa orang tua atau siapapun yang kabur dari rumah Anda itu adalah gerak-geriknya atas dasar aturan Allah. Mereka tidak bisa kabur dari rumah Anda tanpa Allah gerakan. Jadi yakinkan mereka pun akan dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mereka pulang sendiri tanpa Allah pulangkan ya. Tidak mungkin, jangankan dari tempat jauh pulang ke rumah Anda. Kita bergerak jari tangan kita bergerak pun, kita napas hidung, detak jantung pun itu Allah yang mengatur ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk memulangkan dan menggerakkan orang yang kabur dari rumah Anda. Mudah-mudahan saya doakan setiap orang yang Anda ikhtiarkan dan Anda doakan supaya pulang ke rumah, baik itu istri, anak, suami, orang tua dan lain sebagainya, mudah-mudahan segera Allah pulangkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya cukupkan sekian. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.